Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, terima kasih kesabaran Ibu Bapak untuk menunggu saya. Akan saya sampaikan beberapa hal berkaitan dengan rencana keuskupan yang tentu saja berkaitan juga dengan paroki kita. Mohon maaf saya melepas masker karena saya merasa sangat ngap. Hari ini tanggal 22 November, Keuskupan Agung Jakarta telah menetapkan ada 8 paroki pilot project. Pertama, untuk menganugerahkan kemurahan Tuhan bagi umat paroki Keuskupan Agung Jakarta boleh menyambut komuni dilayani di kediaman-kediaman. Jadi bagi mereka yang tidak bisa hadir dalam perayaan Ekaristi di gereja, mereka mendapat kesempatan untuk sambut komuni dengan sangat terbatas juga. Mengapa? Karena kalau prodiakon yang mengirim mereka, prodiakonnya banyak yang tua-tua, dan juga kalau prodiakon datang ke gereja, ke keluarga-keluarga, ditakutkan penularan COVID-19 menjadi sangat gampang. Maka dengan menempuh resiko yang sangat besar, Keuskupan Agung Jakarta mengambil kebijaksanaan demikian. Komuni bisa dihantarkan kepada mereka yang mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming ataupun juga online di kediaman-kediaman, dilayani oleh anggota keluarga yang sehat dengan beberapa ketentuan. Salah satu atau dua ketentuannya adalah: satu, sudah menerima sakramen inisiasi secara lengkap, baptis, krisma, komuni pertama. Lalu yang kedua, tentu saja sudah dewasa. Kalau perayaan Ekaristi ditentukan 18 sampai 59, tentu diharapkan anak-anak yang berusia 18 tahun secara teoritis sudah boleh menghantarkan sakramen Maha Kudus, tetapi nilai kelayakan dan kepantasan juga perlu kita pertimbangkan. Lalu oleh karena itu soal umur bisa menjadi pembicaraan bersama. Tidak perlu prodiakon, tidak perlu bapak-bapak, boleh juga ibu-ibu. Tetapi itu tadi, dengan memberi izin umat yang bukan prodiakon boleh melayani penerimaan sakramen Maha Kudus ke kediaman, sebetulnya kita menghadapi resiko, mohon maaf memakai istilah yang populer itu adalah pencemaran sakramen Maha Kudus. Misalnya sakramen Maha Kudus seolah-olah hanya sekedar sekeping roti, lalu diambil secara tidak layak, diterimakan juga secara tidak layak oleh pelayan yang juga tidak layak. Tentu ini akan melukai kejiwaan Katolik kita yang menjunjung tinggi kekudusan sakramen. Kalau mau menjelaskan lebih jelas, itu saya memakai kata sakramen Maha Kudus. Maha artinya apa? Maha itu artinya yang nomor satu, yang diutamakan, dinomorsatukan. Oleh karena itu juga diberi banyak penghormatan, fasilitas, dan juga banyak hal yang lain. Misalnya sakramen Maha Kudus, sakramen yang sangat suci itu harus kita tempatkan secara benar. Pernah Romo Suto bercerita kepada kami sambil makan. Suatu kali
Romo Suto menemukan Bapak Prodiakon, bukan umat biasa, Prodiakon, siap menghantarkan sakramen Maha Kudus ke warga lingkungan yang terhalang untuk hadir di gereja, mungkin sudah tua atau sakit. Mengambil sakramen Maha Kudus, ditaruh di pekses, lalu dikalungkan di leher. Tidak ada masalah. Tetapi ketika Bapak itu keluar ketemu temannya, lalu Bapak itu malah ngobrol di sana. Kebetulan ada prodiakon yang lain. Nah, ketika Romo Suto tahu Bapak itu membawa sakramen Maha Kudus, Romo Suto jalan, langsung Romo Suto berlutut di depan Bapak Prodiakon yang lagi ngobrol itu. Bapak Prodiakonnya heran, Romo Suto kok berlutut di depan kami? Lalu Romo Suto, maaf, saya menghormati sakramen Maha Kudus yang Bapak bawa. Maka kalau sakramen Maha Kudus ini mendapat tempat yang utama, yang dinomorsatukan, maka kita juga perlu menempatkan diri secara benar. Kalau membawa sakramen Maha Kudus, ya jangan ngobrol lagi. Kalau ngobrol artinya sakramen Maha Kudus tidak dinomorsatukan. Lalu ada juga Bapak Prodiakon yang membawa sakramen Maha Kudus tidak dikalungkan tetapi dicangklongkan begini. Sini. Lalu tangannya pegangan di jendela, sakramen Maha Kudusnya diketekin. Begitupun masih ngobrol dengan teman satu mobil. Mohon maaf, ini sikap yang tidak menomorsatukan. Kalau memang mau menomorsatukan sakramen Maha Kudus, kita harus mempersiapkan diri secara benar. Misalnya, kalau takut nanti kelaparan, ya sebelum memboyong membawa sakramen Maha Kudus, mari kita persiapkan diri kita agar nanti kita tidak kelaparan. Jangan sampai kita sudah membawa sakramen Maha Kudus, lalu apa? Sakramen Maha Kudusnya ditinggal di mobil, di dashboard, kita turun makan dulu di restoran. Sekali lagi, itu tidak menomorsatukan. Lah, bagaimana kalau kebelet? Juga begitu, maka agar nanti tidak kebelet, kita persiapkan diri kita secara maksimal agar betul bisa memberikan penghormatan secara benar terhadap sakramen Maha Kudus. Tidak ngobrol dan segala macam. Lalu demi penghormatan kita, mari kita juga membawa sakramen itu secara layak, misalnya tempatnya. Jangan kita membawa sakramen Maha Kudus lalu apa? Memakai selembar plastik, bungkus, masukkan situ diikat, lalu ditaruhkan di saku begini. Biar aman, nggak ketahuan. Loh, kalau begitu sekali lagi tidak menomorsatukan. Ibu bapak bisa diceritakan banyak dalam hal ini, tetapi sekali lagi kalau ini adalah sakramen Maha Kudus, kita nomorsatukan, segala-galanya kita persiapkan untuk memberi penghormatan yang benar dan wajar terhadap sakramen itu agar kita memberikan, menghantarkan dan memenuhi kerinduan umat yang akan sambut itu juga secara benar. Hal-hal teknis yang lain sebetulnya bisa dijelaskan, tetapi untuk kali ini sementara belum. Ini saja dulu, semoga menjadi tambahan pemahaman bagi bapak-bapak. Karena paroki kita belum siap, nampaknya juga minggu depan pun kita belum berani melaksanakan itu. Karena apa? Ada banyak hal yang perlu disosialisasikan dulu ke lingkungan-lingkungan, wilayah-wilayah dan juga keluarga-keluarga kepada ibu bapak semua yang kali ini belum sempat hadir atau mungkin juga di kediaman tidak bisa mendengarkan apa yang saya katakan karena kesempatan merelay atau memancarkan ini sudah terbatas pada jam Ekaristi tadi. Saya harap tambahan ini tidak perlu didiskusikan tetapi perlu direnungkan. Kita bersyukur karena Tuhan berkenan
memenuhi kerinduan hati banyak umat akan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat berhari Minggu. Amin.